dari 7 sungai untuk santet, kembang, amben, warung angkringan, Mas Gareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik ya untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Catur Sagara. Kisah favorit kita semua, kisah warung angkringan Mas Gareng. Waduh, ini makin seru ya kisah Mas Gareng dari hari ke hari, dan banyak sekali budaya-budaya dari Banyumas yang dipertontonkan dalam kisah-kisah Mas Gareng. Luar biasa. Buat Catur Sagara terus semangat ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Tengah. Di warung angkringan Mas Gareng, Gareng dan Sino sedang sibuk menyiapkan makanan untuk dikirim ke bumi perkemahan Kendali Sada. Ini adalah pesanan terakhir Pak Wiono karena malam nanti acara gathering itu akan selesai. Ada puluhan kotak makanan yang sudah selesai dibuat dan akan diantarkan sebentar lagi. Sino menyusun kotak-kotak makanan itu dan mengikatnya dengan tali plastik. Karena jumlah pesanan yang cukup banyak dan tidak memungkinkan jika diantar hanya dengan satu motor, maka Gareng dan Sino membawa motor masing-masing untuk mengantar makanan itu ke Kendali Sada. Di jalanan, beberapa orang menyapa Gareng dan Sino. "Tin, berongan Kang?" tanya Angga saat berpapasan dengan Gareng. "Ya, dari Kendali Sada." "Lanjut Kang Gareng." Keduanya kembali melanjutkan perjalanan menyusuri jalanan Kalibagor yang saat itu sangat ramai. Ya, tempat ini memang selalu ramai ketika pagi dan sore hari karena akses menuju Sokaraja dan Purwokerto. Sesampainya di sana, Gareng dan Sino menyusun makanan-makanan itu di tempat yang sudah disediakan. Begitu semuanya selesai, Gareng menemui Pak Wiono karena sebagian pembayaran masih tertahan. "Mas Gareng, sisa pembayarannya kurang 3 juta ya," ucap Pak Wiono saat menghampiri Gareng. Gareng pun mengangguk. "Iya Pak, mau tunai atau transfer Pak?" Saya transfer saja ya. Tapi sebelumnya, saya mau ngobrol sebentar sama Mas Gareng. Apa bisa?" "Maaf, ngobrol tentang apa ya Pak?" "Tentang bisnis Mas Gareng." Gareng pun kembali mengangguk. "Bisa Pak, Pak Wiono mau ngobrol di mana?" Pak Wiono menunjuk tenda terbuka yang memiliki beberapa kursi. "Di sana saja ya Mas Gareng." "Oke Pak, monggo." Pak Wiono lantas mengajak Gareng duduk di sana. Kini mereka berdua duduk berhadap-hadapan. Ekspresi Pak Wiono seketika menjadi serius. "Mas Gareng, saya mau tanya sesuatu, apa boleh?" "Silakan Pak." "Kemarin itu, waktu Gibran hilang, saya itu sempat menyebut nama Mbak Gareng. Padahal, setahu saya kan di dekat sini itu petilasan Ki Semar. Kenapa jenengan sebut-sebut nama Mbak Gareng?" "Loh, itu kan perintah dari Sino Mas Gareng. Waktu itu, saya nggak mikir panjang dan langsung nurut. Tapi setelah dipikir-pikir, agak aneh juga ya." "Aneh? Aneh bagaimana ya Pak Wiono?" "Aneh, setelah kami sebut nama Mbak Gareng, Gibran itu langsung muncul." "Loh, terus kenapa jenengan tanya ke saya ya?" "Ya karena jenengan namanya juga Gareng Mas." "Tapi jenengan kan juga tahu, kalian punya nama Gareng itu bukan cuma saya. Tokoh Punakawan juga ada yang namanya Gareng. Apalagi
Nama garing saya kan cuma nama panggilan. Nama asli saya itu Sabda. Wah, tapi saya rasa ada yang beda sama jenengan, Mas. Beda bagaimana ya, Pak? Ya, beda saja. Waduh, susah saya jelasinnya. Tapi yang jelas beda. Maaf sebelumnya Pak Wiono. Jenengan tadi bilangnya mau bicara bisnis. Tapi kenapa malah bahasa begini ya? Oh, ini bisnis yang saya maksud, Mas Garing. Saya itu mau minta bantuan sama jenengan. Bantuan apa ya, Pak? Saya ini hanya pemilik angkringan biasa, Pak. Kalau jenengan mau minta bantuan tentang bisnis kuliner, saya terbuka. Tapi untuk di luar itu, maaf, saya nggak bisa. Jadi begini Mas Garing. Mertua saya sudah 2 minggu ini nggak bisa bangun dari tempat tidur. Seminggu yang lalu, saya juga menemukan beberapa jarum di samping badannya. Ya mungkin saja ada yang mainan jarum, terus lupa nggak diberesin. Bisa aja kan? Oh, tapi ini beda Mas. Mertua saya ini jarang sekali dikunjungi atau dijaga oleh orang lain. Cuma keluarga terdekat saja yang jaga. Tapi saya sudah tanya mereka satu persatu, gak ada yang aku mainin jarum itu Mas Garing. Kalau begitu, yang jenengan cari pertolongan ke yang lain saja Pak. Atau bisa ke Mbah Karyo, beliau itu terbiasa mengurusi hal seperti ini. Jadi jenengan benar-benar gak bisa ya Mas Garing. Saya gak bisa Pak. Saya cuma orang biasa yang punya warung kecil, itu aja. Pak Wiono menghela nafas panjang, kemudian mengangguk, meski dia yakin Garing adalah jawaban dari segala pertanyaannya selama ini, tetapi selama pemuda itu menolak, ia tidak bisa memaksanya. Jadi begitu ya Mas Garing. Ya sudah, saya minta nomor rekeningnya jenengan buat pelunasan ya. Garing merogoh saku celana, kemudian mengambil ponsel. Tak lama kemudian, sebuah notifikasi terdengar. Sudah ya Pak? Oke Mas Garing, saya transfer sekarang uangnya ya. Oke Pak. Pak Wiono mengirim pelunasan melalui aplikasi M-Banking. Sudah masuk Pak, matur nuwun. Sampai-sampai Mas Garing, saya juga makasih. Garing mengangguk kemudian segera bangkit. Parang Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Garing kembali menyimpan ponselnya dan berjalan menuju tempat motornya diparkir. Di sana, Sino sudah menunggunya penasaran. Kang, kok lama sih? Oh, tadi bahas pelunasan. Oh gitu. Pulang, warung Garing jaga. Siap. Keduanya lantas pulang menggunakan sepeda motor masing-masing. Akhirnya, mereka pun sampai di warung. Tampak Angga yang sudah menunggu di sana. Habis dari mana Kang? Habis ngantar pesanan ke Kendali Sada. Oh, aku mau pesan mendoan 10.000 dong. Sama apa lagi enggak? Udah itu aja. Oke, ditunggu. Duduk dulu. Angga mengangguk dan kembali menonton video. Sino yang mendengar ada pesanan langsung mengambil bahan-bahan dan meracik adonan. Sementara di sisi lain, begitu Garing pergi, Pak Wiono tidak tinggal diam. Dia mencoba menelpon Pak Narno selaku kepala desa dan menanyakan rumah Mbak Karyo. Ketika Gibran hilang beberapa hari yang lalu, Pak Wiono memang menyimpan kontak Pak Narno dan beberapa tokoh masyarakat lainnya. Akhirnya, setelah mengobrol singkat, Pak Narno menjanjikan untuk mengantar Pak Wiono ke rumah Mbak Karyo. Sekitar jam 8 malam, acara gathering telah selesai. Pak Wiono memutuskan pergi terlebih dahulu dan menyerahkan sisanya pada temannya. Ternyata Pak Narno sudah menunggu di depan bumi perkemahan. Mereka saling bersalaman ketika bertemu. Apa kabar Pak Wiono? Sapa Pak Narno ramah. Alhamdulillah sehat Pak. Jenengan pripun? Alhamdulillah seger waras Pak Wi. Jadi gimana? Jenengan mau ke tempat Mbak Karyo sekarang? Tadi saya sudah mampir ke rumahnya sebentar. Oh, Mbak Karyonya ada di rumah Pak. Ya, baru pulang dari Purbalingga. Syukurlah kalau begitu. Oh iya, jenengan bawa motor atau mobil Pak Wi? Oh, saya bawa motor Pak. Sebentar, saya ambil motor dulu. Oke Pak, monggo. Pak Wiono menuju ke parkiran motor dan mengambil sepeda motor Vario Tekno hitamnya. Pak Wiono dan Pak Narno kemudian pergi ke rumah Mbak Karyo yang letaknya tak begitu jauh dari bumi perkemahan. Rumah tersebut berada di dekat kebun bambu.
Sisi kanan dan kiri jalan menuju rumah Mbak Karyo adalah rumpun bambu yang begitu lebat. Di tengah rumpun tersebut ada satu rumah yang berdiri sendiri, itulah rumah Mbak Karyo. Rumah sederhana, tetapi tetap terawat. Dengan halaman yang terbilang luas, di depan rumah tersebut terdapat beberapa kursi kayu dan meja kecil di tengahnya. Pintu rumah terbuka, tampak Mbak Karyo yang menggunakan baju koko biru dan sarung kotak-kotak muncul dari balik pintu. "Assalamualaikum," ucap Pak Narno dan Pak Wiono bersamaan. "Waalaikumsalam, Pak Lurah, Pak Wi, monggo pinara." Keduanya duduk di kursi panjang, begitu Mbak Karyo mempersilakan. Mbak Karyo juga duduk di seberang mereka. Tak lama kemudian, pintu rumah kembali dibuka. Istri Mbak Karyo datang, membawakan 3 gelas teh dan 1 toples lanting. "Monggo Pak, seadanya nggih." "Mboten usah repot-repot, Mbah." "Oh, enggak repot, Pak Lurah, monggo disambi." Pak Narno mengangguk dan meraih cangkir teh itu. Pak Wiono juga mengikuti apa yang Pak Narno lakukan. "Jenengan Pak Wiono ya? Ayahnya bocah yang waktu itu hilang di Kendali Sadaya?" tanya Mbak Karyo pada Pak Wiono. Pak Wiono mengangguk pelan dan meletakkan kembali cangkir tehnya. "Nggih, Mbah, leres. Sebelumnya saya minta maaf karena kemarin sudah merepotkan panjenengan. Selain merepotkan, saya malah minta bantuan ke Sino. Ngapunten nggih, Mbah. Saya waktu itu sudah terdesak. Saya khawatir kalau semakin lama ditunda, anak saya takut kenapa-napa." "Ya enggak apa-apa. Tapi itu kamu minta tolong ke Sino, anak desa sebelah yang jaga angkringan." "Nggih, Mbah. Sino yang akhirnya bantu saya mengeluarkan Gibran dari alam gaib." "Loh, kok aku nggak percaya ya? Jenengan yakin Sino yang ngeluarin Gibran dari alam gaib, bukan orang lain?" "Oh, yakin, Mbah. Sino yang minta saya baca sholawat sama minta izin ke penunggu sana." "Sejak kapan Sino jadi sakti begini ya?" ucap Mbak Karyo seraya mengelus dagunya. Memangnya sebelumnya gimana ya, Mbah? Apa sebelumnya Sino pernah bantu masalah seperti ini?" "Ya boro-boro bantu. Dia itu lihat setan gak ngompol juga udah untung." "Jadi yang kemarin bantu saya siapa kalau bukan Sino, Mbah?" Sebenarnya aku udah bisa nebak siapa orang yang bantu, tapi aku khawatir dia marah." "Apa jangan-jangan Mas Garing yang bantu saya?" ucap Pak Wiono menebak. "Loh, kok bisa? Jenengan duga si Garing yang bantu?" "Saya kemarin itu cari tahu. Petilasan terdekat dari sini yaitu petilasan Ki Semar. Nah, tapi sama Sino justru diarahkannya ke Mbak Gareng. Apa ya, di sini ada petilasan Mbak Gareng, tapi kok saya nggak tahu ya?" "Bocah itu memang agak sontoloyo. Gareng, dia ini punya ilmu tinggi, tapi malas nolong orang." Gareng yang punya angkringan ya, Mbak?" tanya Pak Lurah penasaran. "Iya, kalau ditelusuri lagi, dia itu kan masih masuk Trabana Keling." "Iya tah, tapi kok nggak kelihatan ya?" "Kalau keluarganya yang di Pekuncen masih megang adat. Cuma kalau anak itu embuh-embuhan. Dulu, waktu pertama kali ketemu dia itu justru bukan di warung, tapi waktu aku ngambil air di kali belakang kiri Soka. Tapi nggak tahu kenapa, beberapa tahun ini anak itu kelihatan berubah." "Oh gitu tah, ya anak muda, Mbah. Wajar kalau megang adat yang nggak sekuat generasi tua." Ya. Oh ya, ngomong-ngomong, jenengan kesini ada perlu apa?" Pak Wiono dan Pak Narno saling tatap. Ketika Pak Narno mengangguk, Pak Wiono lantas mulai menjelaskan. "Jadi begini, Mbah. Mertua saya sakit, tapi aneh. Beberapa hari lalu, saya nemu beberapa jarum di sekitaran tubuhnya. Makin lama, kondisinya makin parah, Mbah. Badannya loyo, gak bertenaga, pucat. Saya bawa ke dokter, juga gak ada apa-apa. Tapi makin kesini, makin sering ngeluh sakit, Mbah." "Memang dibawa ke dokter mana?" "Oh, kemarin itu sempat dirawat di rumah sakit Margono.
Tapi seminggu di sana nggak ada perubahan. Akhirnya mertua saya minta pulang. Saya minta tolong Mbak Karyo mau lihat kondisi mertua saya. Saya khawatir kalau kondisinya semakin memburuk. Kayaknya sudah parah. Betul Mbak, sekarang mertua saya nggak mau makan dan minum. Katanya perutnya sakit. Kalau boleh tahu, mertua panjenengan itu usianya berapa? 77 Mbak. Mbak Karyo mengangguk beberapa kali. Malam ini, aku belum ada kepentingan kemana-mana. Tapi besok dan lusa, aku harus ke Berbres. Misal jenengan mau ya malam ini, atau 3 hari dari sekarang. Malam ini aja Mbak, semakin cepat semakin bagus. Kalau begitu, tak siap-siap dulu. Mbak Karyo bangkit dan masuk ke dalam rumahnya. Sekitar 10 menit kemudian, ia keluar dengan celana hitam dan jaket abu-abu. Ia juga menenteng helm. Di belakangnya, seorang pemuda berjalan mengikuti Mbak Karyo. Ini Dimas fotoku. Kalau kemana-mana, biasanya aku sama dia. Dimas tersenyum ramah dan mengangguk pada Pak Narno dan juga Pak Wiono. Mari Mbak. Pak Wi, ngapunten. Saya sampai di sini saja nggih. Saya ada janji ke istri. Ucap Pak Narno tak enak hati. Nggih Pak Lurah. Saya justru mohon maaf sudah nyaru. Malah belum sempat sowan ke tempatnya jenengan. Rumah saya selalu terbuka Pak Wi. Keduanya pun bersalaman. Mereka lantas pergi meninggalkan rumah Mbak Karyo. Pak Narno kembali ke rumahnya, sementara Pak Wiono dan Mbak Karyo pergi ke rumah Pak Wiono yang berada di sekitaran Mandi Raja, Banjarnegara. Hampir 1 jam berlalu, mereka akhirnya sampai di rumah mertua Pak Wiono. Jenengan tinggal di sini juga Pak Wi? Wah, istri saya yang di sini Mbak. Biasanya saya kesini 2 atau 3 kali seminggu. Oh begitu. Mari masuk Mbak. Mbak Karyo mengangguk dan mengikuti Pak Wiono. Dimas juga terus mengikuti kemanapun Mbak Karyo melangkah. Monggo pinara Mbak, ucap Pak Wiono mempersilakan. Mbak Karyo dan Dimas mengangguk. Keduanya lantas duduk di sofa. Sebentar nggih Mbak. Monggo. Pak Wiono masuk ke dalam satu ruangan dan kembali bersama seorang wanita yang tampak seumuran dengannya. Bu, ini Mbak Karyo sama Dimas. Kalau Mbak Karyo itu, Ibu udah pernah ketemu waktu bantunya di Gibran. Dan sekarang Mbak Karyo mau bantu Bapak. Mbak Karyo, Dimas, saya Sari. Matur nuwun sudah nyempetin waktu kemari. Sami-sami Bu, sudah sewajarnya sesama manusia saling membantu. Saya tinggal dulu ke belakangnya Mbak, Mas Dimas, ucap Bu Sari ramah. Mbak Karyo dan Dimas mengangguk pelan, sementara Pak Wiono kini duduk di seberang mereka. Pak Wi, aku butuh ruangan kosong boleh? Oh boleh Mbak, nanti saya siapkan Ki. Oke, jenengan punya lilin. Lilin? Untuk apa ya Mbak? Ada sesuatu yang perlu pakai lilin. Saya juga minta air putih segelas nantinya. Oke, nanti saya siapkan sekalian Mbak. Dari arah dapur, Bu Sari datang membawa 2 cangkir kopi dan 2 toples berisi camilan. Monggo Mbak, disambi. Mbak Karyo mengangguk pelan, tapi tidak menyentuh cangkir kopi itu. Berhubung waktunya sudah malam, saya mau lihat mertua panjenengan dulu nggak apa-apa? Ya Mbak, mari saya antar. Pak Wiono mengantar Mbak Karyo ke kamar mertuanya. Di atas ranjang itu, seorang pria tua terbaring lemah dengan mata terbuka, pandangannya sayu, nafasnya kembang-kempis. Hanya dalam sekali lihat, Mbak Karyo bisa merasakan aura yang begitu suram menyelimuti pria tersebut. Kepripun Mbak? Saya pinjam ruangannya sekarang boleh? Oh boleh Mbak, mari. Pak Wiono mengajak Mbak Karyo ke ruangan sebelah kamar mertuanya yang kebetulan kosong. Setelah itu, Pak Wiono juga mengambil segelas air putih dan juga lilin yang seperti diminta oleh Mbak Karyo. Mbak Karyo menerima air dan lilin itu, lantas menutup rapat pintu ruangan. Di dalam ruangan tersebut, Mbak Karyo duduk bersila di atas lantai. Lilin dia nyalakan dan gelas berisi air putih itu diletakkan di samping lilin.
Pria tua itu lantas memejamkan matanya. Meski matanya terpejam, dia bisa melihat kondisi rumah ini dengan jelas. Beberapa sosok tampak mengelilingi mertua Pak Wiono dan membentuk pagar hidup. Bakaryo mencoba berkomunikasi dengan mereka, tetapi bukan menurut, mereka malah menyerang Bakaryo. Bakaryo membuka matanya, nafasnya terengah-engah, lilin di depannya padam, dan air di gelas itu bergetar. Dia mengusap wajahnya yang dipenuhi keringat, kemudian bangkit. Ditemuinya Pak Wiono yang menunggunya di ruang tamu bersama Dimas. Ketika melihat Bakaryo keluar, Pak Wiono memberi tatapan penuh harap. "Pripun, Mbah?" "Ah, apot pripun ya, Mbah? Ayo duduk dulu." Pak Wiono mengangguk dan duduk, sementara Bakaryo duduk di samping Dimas. "Begini, Pak Wi. Mertuan jenengan itu ada yang ngirimi sesuatu. Aku nggak bisa kalau ngurus ini sendiri." "Jadi jenengan butuh teman?" Bakaryo mengangguk. Kalau begitu, siapa yang mau jenengan ajak, Mbah? Kalau saya manut sama jenengan aja. Misal ada syarat yang perlu saya cukupi, jenengan tinggal bilang aja." "Gelas air putih yang tadi sudah didoakan, nanti tolong diminumkan ke mertuan jenengan, ke. 3 hari lagi aku kesini lagi. Semoga Gareng mau bantu." "Loh, jenengan mau ajak Mas Gareng, Mbah?" "Ya, Pak Wi, semoga saja dia mau. Amin. Atau besok saya datang ke tempat Mas Gareng ya?" "Tidak perlu, Pak Wi. Gareng ini agak susah. Harus dibujuk dulu. Takutnya nanti dia malah nggak mau atau ngelak kalau jenengan yang datang ke sana." "Kalau memang begitu, saya nurut." "Sementara begitu saja, Pak Wi. Saya mau pulang." "Loh, jenengan nggak nginep, Bah?" "Aku nggak biasa nginep-nginep kecuali kalau udah kepepet." Sebentar, Mbak." Pak Wiono pergi ke belakang hanya sebentar, tidak lebih dari 2 menit, sebelum ia kembali ke ruang tamu dan menyelipkan amplop ke saku jaket Bakaryo. "Matur nuwun ki, Mbah. Semoga Mas Gareng berkenan bantu saya." "Oke, semoga saja ya. Pareng, Pak Wi. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Bakaryo dan Dimas keluar dari rumah Pak Wiono. Pak Wiono mengantar sampai gerbang rumah, suara mesin menderu. Dimas dan Bakaryo pergi meninggalkan rumah Pak Wiono. "Semoga akan ada titik terang," ucap Pak Wiono penuh harap. Sementara itu, keesokan harinya, sekitar jam 8 pagi, Gareng sedang mengeluarkan kursi dan meja ke teras angkringan. Sino yang baru pulang dari pasar sedang merapikan barang belanjanya di etalase warung. Setelah selesai, Sino menghampiri Gareng yang juga baru selesai menata meja dan kursi. "Kang, nanti malam ada pesanan bakwan sama mendoan 20.000 ya." "Siapa yang mesen, no?" "Pak RT, Kang. Katanya mau ada tamu." "Oh gitu ya. Catat di kertas pesanan. Takutnya lupa nanti." "Udah dong, Kang." "Oh ya, Kang. Semalam katanya Pak Lurah sama Pak Wiono itu ke rumahnya Mbak Karyo loh." "Terus apa hubungannya sama aku?" Ya nggak apa-apa sih." "Terus habis itu Mbak Karyo pergi sama Pak Wiono." "Ya nggak apa-apa dong. Itu kan bukan masalah kita. Gak usah ikut campur." "Iya, Kang. Tapi kira-kira ada apa ya, Kang? Apa jangan-jangan gara-gara masuk alam gaib si Kipren jadi gila?" "Ya enggak lah. Biar dia minum air kelapa di alam gaib, tapi harusnya nggak kenapa-napa." "Loh, terus kira-kira kenapa ya, Kang?" "Udah, dibilang jangan kepo, masih aja kepo. Penting nanti kamu antar pesanan sarapan Pak Subur tuh. Tahu sendiri kan, dia itu nggak sabaran orangnya." "Oke, Kang, siap, laksanakan." Sino kembali masuk ke warung dan mengambil pesanan nasi goreng Pak Subur. Semalam, Pak Subur memesan 10 porsi nasi goreng untuk jam setengah 9 pagi. Gareng sengaja mempersiapkan pesanan lebih awal karena enggan mendengar omelan pria itu. "Aku berangkat dulu ya, Kang," ucap Sino singkat. "Ya." Sino pergi meninggalkan warung. Tak berselang lama, kembali terdengar suara sepeda motor yang mendekat.
Gareng yang baru menyalakan rokoknya menoleh karena tidak familiar dengan suara motor itu. Apalagi itu orang tua datang ke sini, keluh Gareng saat melihat Mbak Karyo yang berhenti di dekat warungnya. "Assalamualaikum," ucap Mbak Karyo memberikan salam. "Waalaikumsalam," jawab Gareng singkat. "Lagi apa, Reng? Lagi nggak sibuk kan?" "Waduh, sibuk, Ki. Ini mau pergi ke Kebasen." "Ke Kebasen? Mau ngapain, Reng?" "Mau ngopi di pinggir rel." "Wah, kamu sudah punya angkringan, kok ngopi doang sampai jauh-jauh ke pinggir rel?" "Suka-suka aku lagi. Lagian kan aku ngopi di sana juga nggak sendirian kok." "Kamu ngopinya kapan?" "Nanti jam 10-an. Kenapa memangnya, Ki?" "Kita ngobrol sebentar dulu. Penting." "Tentang apa? Duduk, Ki." Mbak Karyo mengangguk, kemudian duduk di salah satu kursi. Wajahnya kini terlihat lebih serius dari biasanya. "Ada apa, Ki?" "Jadi begini, Reng. Semalam itu aku ke Mandi Raja nolong orang. Ternyata orang itu kena santet kembang amben." "Kalau udah tahu jenisnya tinggal kirim balik. Gampang kan?" "Ya kamu ngomongnya gampang, tapi kan prakteknya nggak segampang itu, Reng." "Ya kalau gitu cari dukun yang lebih sakti daripada yang ngirim. Pasti ampuh lah. Aku itu cuma penjaga angkringan biasa, Ki. Jangan libatin aku sama hal-hal seperti ini." "Tapi, Reng, dia itu sekarat dan butuh pertolongan. Dan aku yakin kamu bisa. Kalau aku bisa sendiri, aku nggak bakal gangguin kamu begini." "Ki, kalau jenengan nggak mampu, mending kasih tugas ini ke orang lain. Jangan maksain diri daripada celaka." "Ayolah, Reng, tolong orang ini. Kasihan." Gareng memalingkan wajahnya, enggan menatap wajah Mbak Karyo. Sementara itu, Mbak Karyo yang melihat Gareng semakin enggan tak kunjung menyerah. "Reng, orang yang mau kita tolong itu bukan orang biasa loh, Reng." "Mau pejabat, mau raja. Kalau nggak mau ya nggak mau, Ki. Gak usah maksa-maksa. Lagian kemarin, waktu nolong Sino, aku luka juga belum sembuh. Daripada aku bela-belain nolong orang, tapi badanku babak belur, mending aku di sini jaga angkringan." "Gini, Reng, orang yang mau kita tolong itu dulunya suka bantu orang. Masa iya kita biarkan orang yang sudah bantu orang semasa mudanya pas tua malah menderita? Itu gak cukup buat bikin aku mau, Ki. Ya terus piye, Reng? Dulu calon bojomu kecelakaan, gak ada yang nolong sampai meninggal. Kamu tahu kan rasanya kehilangan itu gimana? Meski nanti pada akhirnya kita gagal, minimal kita sudah membantu semaksimal mungkin." Gareng terdiam, teringat kembali kejadian kecelakaan itu, di mana calon istrinya meninggal karena bisa dikatakan terlambat mendapatkan pertolongan. Dia sering berandai-andai jika dirinya pada saat itu ada di sana, mungkin calon istrinya masih hidup dan sudah menikah dengannya. Rasa sakit akan kehilangan itu membuat hati Gareng sepertinya sedikit tergerak. "Aku nggak janji bisa bantu apa enggak, Ki. Tapi aku bakal nyoba. Tapi misalkan hal ini bahaya, aku nggak bakal maksain diri." "Siap, Reng. Gak masalah. Nanti 2 hari lagi kamu datang ke rumah ya. Kita berangkat bareng-bareng ke Mandi Raja." "Iya, tapi jangan ngarep banyak-banyak, Ki." "Gak masalah, Reng. Yang penting kamu udah mau bantu aku udah senang." "Jenengan mau ngopi, Ki?" "Gak, Reng, makasih. Aku buru-buru mau pergi ke Brebes. Makasih ya." "Sama-sama, Ki." Mbak Karyo meninggalkan warung angkringan Mas Gareng. Sementara itu, Gareng duduk termenung dan mengingat-ingat ucapan Mbak Karyo. Selama ini, dirinya memang jarang sekali membantu orang. Bukan karena ia tidak bisa, tetapi setiap kali dia berniat membantu, dirinya kembali teringat tentang kematian calon istrinya lagi. Tidak ada satupun orang yang menolong calon istrinya pada waktu itu. Jadi, untuk apa dirinya menjadi orang baik? Namun sekarang, Gareng mencoba berpikir dengan jalan lain. Jika dirinya berada dalam posisi yang membutuhkan, bukankah setiap pertolongan adalah sesuatu yang sangat melegakan?
Pemuda itu menjambak rambutnya sendiri, pusing karena isi kepalanya yang saling bertarung antara bertahan menjadi Gareng yang masa bodoh atau berubah menjadi Gareng yang lebih bermanfaat. Kenapa aku pusing mikirin ini juga? Kalau dia minta tolong ya tolongin, kalau nggak dia diem. Sok banget mau jadi pahlawan kesiangan, gerutu Gareng yang merasa kesal dengan pemikirannya sendiri. Sekitar 2 jam kemudian, Gareng pun sudah berada di Kebasan. Dia duduk di salah satu warung kopi yang berada di pinggir rel kereta api. Tempat ini masih sepi, wajar karena tempat ini biasanya ramai hanya saat menjelang malam saja. Gareng memesan es kopi susu karena hari yang cukup terik dan membuatnya ingin minum sesuatu yang menyegarkan. Ketika minumannya baru saja jadi, sebuah motor berhenti di depan warung kopi itu. Gareng mengenalinya. Dia berdiri dan menyalami pria tersebut. Dia adalah Mukhlis, salah satu pengurus pondok yatim di Kabupaten Banyumas. Kang Gareng, apa kabar? Wah, kelihatannya makin gagah. Alhamdulillah Pak, jenengan apa kabar juga? Alhamdulillah baik Mas Gareng. Jenengan mau minum apa? Monggo pesen dulu Pak Mukhlis. Wah, saya es teh tawar saja. Kemarin itu gula darah saya ketinggi, jadi ngurangi yang manis-manis. Oh gitu, ya wis. Gareng lantas memesankan segelas es teh tawar untuk Mukhlis. Matur nuwun Mas Gareng. Sama-sama Pak Mukhlis. Oh iya Mas Gareng, jenengan minta ketemuan di sini ada masalah apa ya? Biasanya kan jenengan langsung datang ke rumah. Saya lagi malas naik turun gunung Pak, makanya saya ajak ketemu di luar aja. Gareng membuka resleting tas lempangnya dan mengambil sebuah amplop yang cukup tebal, lalu menyerahkannya pada Pak Mukhlis. Ini gak banyak Pak, mudah-mudahan bisa buat bantu beli beras anak-anak ya. Loh Mas Gareng, ini kemarin saya dapat rezeki tambahan dari Gusti Allah, tapi menurut saya anak-anak itu jauh lebih membutuhkan uang ini. Gusti Allah mboten sare. Kemarin saya baru aja nyari donatur tambahan. Sebentar lagi bulan puasa, bahan pokok naik, jadi uang yang dari donatur biasanya itu nggak cukup. Alhamdulillah Mas Gareng datang membantu. Nggak perlu berlebihan Pak Mukhlis. Mengurus anak yatim kan juga tanggung jawab saya sebagai muslim. Saya itu nggak berlebihan Mas Gareng, tapi benar-benar bersyukur karena rezeki ini datang di waktu yang sangat tepat. Gareng hanya mengangguk beberapa kali. Dia tidak suka jika ada orang yang memujinya terlalu tinggi. Karenalah Gareng memutuskan untuk mengakhiri pertemuan ini. Pak Mukhlis, maaf sekali saya harus pergi. Insya Allah kapan-kapan saya main ke pondok. Oke Mas Gareng, sekali lagi terima kasih. Semoga apa yang akan Mas Gareng lakukan diberikan kelancaran dan kemudahan sama Gusti Allah. Makasih Pak Mukhlis. Bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gareng menyalami Pak Mukhlis. Setelah itu ia membayar pesanan miliknya dan juga milik Pak Mukhlis. Pemuda itu lantas pergi meninggalkan warung tersebut menggunakan sepeda motor Honda CB miliknya. Biasanya sebulan sekali Gareng menyempatkan diri untuk mengunjungi panti asuhan atau pondok yatim. Tetapi belakangan ini dia sangat sibuk sehingga tidak bisa meluangkan waktunya. Selain karena mengurus masalah pesanan, ia juga sibuk dengan urusan alam gaib. Beberapa kali dia mendapatkan uang dari menolong orang yang berurusan dengan makhluk halus. Gareng tidak menggunakan uang itu sedikit pun dan memilih menggabungkannya dengan uang sedekah rutin untuk pondok-pondok itu. Bisa saja Gareng menggunakan uang-uang itu untuk bersenang-senang, tetapi Gareng memilih untuk tidak melakukannya. Daripada membahagiakan dirinya sendiri, Gareng lebih memilih melihat tawa anak-anak itu dengan nominal yang sama. 1 juta di tangannya tidak berarti apa-apa, tapi dengan nominal yang sama ia bisa membantu beberapa anak yang tidak beruntung untuk bisa melanjutkan hidup selama beberapa hari. Sepanjang perjalanan,
Garing melamun, sedang membayangkan anak-anak itu. Tak sadar, dirinya kini sudah berada di depan warung angkringan miliknya. Kang Gareng, kok Kang Gareng gak angkat-angkat teleponku sih? Cecar Sino begitu Gareng turun dari motornya. Kenapa? Tadi Mbak Karyo sama Dimas kesini. Katanya ada yang butuh bantuan Kang Gareng, darurat. Loh, tadi katanya Mbak Karyo mau ke Brebes. Gimana sih? Kayaknya gak jadi deh. Soalnya tadi nunggu di sini aja sekitar setengah jam, Kang. Orangnya pesan sesuatu ke kamu nggak, Nok? Katanya, Kang Gareng diminta ke rumah Mbak Karyo, bawa helm sama jaket. Tuh itu doang. Ya wes, kamu jaga warung sendirian gak apa-apa ya. Aku kayaknya pulang malam. Nanti kalau malam kamu takut sendirian, ajak Angga atau siapa gitu. Kang Gareng mau menjalankan misi kah? Misi. Siapa lagi nih bocah? Misi membantu orang melawan guna-guna. Lah, cuma mau lihat doang kok. Kalau merepotkan yang mending minta tolong sama orang lain aja. Aku tahu Kang Gareng pasti bisa. Semangat Kang Gareng. Semangit jadinya. Cibir Gareng kesal. Gareng mengambil jaket dan beberapa barang kecil yang kini sudah tersimpan di dalam tas lempangnya. Dia bertolak ke rumah Mbak Karyo. Ternyata di rumah Mbak Karyo ada sebuah mobil Avanza hitam. Gareng tidak memperhatikan lebih jauh dan memilih untuk langsung menemui Mbak Karyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Mbak Karyo dan Pak Wiono bersamaan. Reng, ada kondisi darurat. Orang yang tadi aku ceritain kondisinya menurun. Ayo, ikut aku ke Mandiraja sekarang. Mau kan? Iya, tapi jangan ngarepin terlalu tinggi ya. Wah, gak masalah Mas Gareng. Yang penting kan kita sudah berusaha. Kita ke sana mau naik motor atau gimana? Kalau saya sudah bawa mobil, jenengan berdua ikut saya saja nggih. Lagian musim hujan juga lebih aman kalau pakai mobil. Ya kalau aku mah manut, ucap Mbak Karyo menyetujui usulan Pak Wiono. Gareng juga tidak menolak. Dia membenarkan posisi motornya agar tidak di tengah jalan dan menitipkan helmnya ke rumah Mbak Karyo. Setelah semuanya siap, mereka pun bertolak ke Mandiraja. Tak sampai 1 jam, mereka akhirnya sampai di rumah mertua Pak Wiono. Gareng langsung bisa merasakan aura negatif yang begitu kuat dari rumah ini. Mereka bertiga langsung masuk ke kamar Pak Wiryo, mertua dari Pak Wiono. Pak Wiryo terbaring di ranjang dengan wajah dipenuhi keringat dan air mata yang berlinang. Dia seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Mbak Karyo menarik Gareng keluar kamar. Reng, orangnya itu lagi sakaratul maut atau apa ya? Lah, jenengan emangnya nggak bisa lihat Ki? Itu ada yang lagi nyekek si kakek. Weladala, terus gimana Reng? Aku butuh ruangan. Mendengar Gareng yang membutuhkan ruangan, Pak Wiono dengan sigap menunjukkan 1 kamar kosong kepada Gareng. Jangan ganggu saya dulu, ucap Gareng pada Pak Wiono. Oke Mas Gareng. Gareng mengangguk pelan dan menutup pintu dengan hati-hati. Ia lantas duduk bersila di lantai dan memejamkan matanya. Sukmanya keluar dari raganya. Ya, dia sedang melakukan babar sukma. Sukma pemuda itu lantas bergerak ke arah kamar Pak Wiryo. Kamar tersebut sudah dipenuhi dengan makhluk yang menggerogoti tubuh Pak Wiryo. Dalam pandangannya, Gareng melihat seluruh tubuh Pak Wiryo dipenuhi dengan ulat dan berbagai macam serangga beracun. Gareng mengambil pecut naga pasar yang melilit perutnya. Meski makhluk-makhluk di ruangan itu tidak mengganggunya, tetapi dia harus menyingkirkan semuanya jika ingin menyelamatkan nyawa Pak Wiryo. Manusia sialan, berani sekali mengganggu, teriak sosok berbentuk kelabang yang langsung menyerang Gareng. Cetar! Gareng melecutkan pecutnya ke arah makhluk-makhluk itu. Beberapa dari mereka yang lemah langsung hancur begitu terkena pecut naga pasar. Namun bagi mereka yang tergolong kuat, mereka melakukan perlawanan. Gareng terus menyerang dan bertahan. Sukmanya tak lagi terluka, sehingga setiap gerakannya terasa jauh lebih ringan dari sebelumnya.
Hingga dalam waktu setengah jam saja, Gareng berhasil mengalahkan semua makhluk itu dan membuat mereka terbirit-birit pergi meninggalkan rumah ini. Gareng menghela nafas panjang. Tubuh Pak Wiryo sudah terluka terlalu dalam, butuh usaha ekstra keras untuk menyembuhkannya. Siapa yang berani mengirimkan guna-guna sekeji ini ya? Gareng menyentuh kaki Pak Wiryo dan melihat kilas kehidupan Pak Wiryo. Pak Wiryo adalah orang kaya, sawahnya luas, dan setiap usahanya berjalan lancar. Hanya saja, sikapnya yang sombong dan pelit telah membuat banyak orang merasa sakit hati. Hingga akhirnya, salah seorang yang hatinya paling sakit mengirimkan guna-guna sekeji ini kepada Pak Wiryo. Harta itu titipan. Begitu juga dengan nyawa. Tuhan bisa ambil nyawa kita sewaktu-waktu. Jadi usahakan tetap berbuat baik, ucap Gareng pelan meski dia tahu tidak ada yang mendengarnya. Sukma Gareng kembali ke dalam raganya. Ia membuka mata, keringat sudah membasahi wajahnya. Orang medit, lihat aja. Aku bakal bikin kamu pakai hartamu untuk kebaikan. Gareng keluar dan menemui Pak Wiono. Sementara Mbak Karyo ternyata berada di samping Pak Wiryo dan menjaga kondisinya agar tetap stabil. Bagaimana Mas Gareng? Berat Pak Wiono. Waduh, selama masih bisa diurus sama uang, ya saya nggak masalah. Jadi begini Pak, sakitnya mertuan jenengan itu karena selama hidupnya kikir. Jadi untuk menyembuhkannya butuh usaha yang cukup keras. Wah, kalau saya nggak masalah Pak. Sakitnya mertua jenengan karena sakit hati dari banyak orang. Lalu ada yang iseng. Kalau mertua jenengan orang baik dan banyak yang mendoakan kebaikannya, efeknya nggak bakal separah ini. Pak Wiono tertunduk. Dia tahu dengan pasti bagaimana sikap mertuanya saat pada masa jayanya. Pak Wiono lantas mengangkat wajahnya. Terus bagaimana ya Mas Gareng? Jenengan punya banyak beras kan? Sekarang pergi ke pondok yatim atau panti asuhan. Cukupi makan mereka selama beberapa bulan ke depan sampai mertua jenengan sembuh. Minta mereka mendoakan mertua jenengan. Insya Allah jiwa mertua jenengan bisa pulih. Pak Wiono terkejut saat mendengar syarat yang disebutkan oleh Gareng. Namun ia tetap mengangguk dan mengingatnya baik-baik. Baik-baik Mas Gareng, saya akan ingat-ingat. Nah, untuk sekarang jenengan harus mengambil air dari 7 kali, yaitu air dari Kali Mati, Kali Pelus, Kali Serayu, Kali Logawa, Kali Bener, Kali Mampu, Kali Ciberem. Campurkan jadi 1 botol besar. Terus dari botol itu campurkan segelasnya setiap kali mertua jenengan mandi. Usahakan semua airnya terkumpul sebelum asar. Siap Mas Gareng. Ada lagi, tolong minta ke mertua jenengan jangan pernah jumawa. Kalau ada yang sakit hati lagi, belum tentu bisa terselamatkan. Siap Mas Gareng, saya nanti bakal bilang ke Bapak. Ya, sekarang jenengan lebih baik langsung pergi, ambil air atau nyuruh siapapun karena letak kalinya itu berjauhan. Ya, nanti saya sama orang-orang yang kerja ya. Gareng mengangguk kemudian duduk. Sementara itu, begitu menyadari jika Gareng sudah menyelesaikan tugasnya, Mbak Karyo pun keluar dari kamar Pak Wiryo. Gimana Reng? Aman Ki? Sukmamu ada yang luka nggak? Nggak ada, semuanya sehat waras. Syukur kalau gitu. Makasih ya Reng, sudah mau bantu. Sekitar jam 4 sore, Pak Wiono pun kembali dengan beberapa botol kecil yang terisi penuh air. Di setiap botol ada tulisan nama kali tempat air itu diambil. Gareng mencampurkan semua air-air itu menjadi satu dan membacakannya beberapa doa. Setelahnya, dia mencampur sedikit air itu dengan air hangat untuk membasuh tubuh Pak Wiryo. Seperti sebuah keajaiban, Pak Wiryo yang awalnya terlihat seperti akan sakaratul maut perlahan mulai bisa bicara lagi. Bahkan mampu mengucapkan terima kasih kepada Gareng dan juga Mbak Karyo. Setelah memastikan Pak Wiryo aman, Mbak Karyo dan Gareng pun diantar pulang. Keduanya mendapatkan masing-masing 1 amplop yang cukup tebal. Kali ini
Gareng tidak menolak dan langsung menerima amplop itu karena dia sadar uang ini bisa membantu lebih banyak anak yang membutuhkan. Selesai. Wow, luar biasa kisah warung angkringan Mas Gareng. Waduh, makin keren aja nih Gareng ya. Dan sekarang Gareng udah mau nih, udah mulai mau nolong. Pinter juga Mbah Karyo ya. Apa namanya, ngerayu Mas Gareng ini nih dengan rayuan mautnya, akhirnya Gareng mau. Dan setelah dipikir-pikir ya bagus juga kata Gareng ya. Dan Gareng ini saya suka nih ketika dia sudah mulai berubah pemikirannya. Ada yang ngasih duit diambil. Kalau tadinya kan dia tolak tuh. Kalau dia bisa nolong orang dikasih duit diambil. Karena apa? Uang ini akan bisa digunakan untuk hal-hal baik lainnya. Dan ternyata Gareng ini setiap bulan selalu menyumbangkan uangnya ke yayasan yatim yang ada di sana. Wah, keren, pakai banget ya. Dan di sini bagaimana akhirnya mertuanya Pak Wiono ya berhasil diselamatkan dari salah satu santet paling mengerikan, santet kembang amben. Waduh, kembang amben ya. Dan di sini obatnya yang agak unik. 7 botol air dari 7 sungai yang ada di sana di Jawa Tengah. Waduh, saya nggak begitu hafal ya nama-nama sungai. Yang paling saya kenal ya Sungai Serayu tuh. Sungai Serayu kan terkenal ya. Jadi emang agak repot, tapi ya memang itu obatnya. Dan alhamdulillah pada akhirnya mertua dari Pak Wiono berhasil sembuh. Dan di sini Gareng membuka fakta yang mengejutkan, ternyata semasa hidupnya mertuanya Pak Wiono ini kaya raya tapi pelit kikir. Jadi Gareng langsung punya pikiran, wah ini saya ini aja nih biar apa hartanya biar disumbangkan ke fakir miskin dan anak-anak yatim. Luar biasa sekali Mas Gareng, ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Buat Catur Sagara, terima kasih luar biasa kisahnya. Tetap semangat berkarya dan semoga teman-teman para penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita, terhibur ya dengan kisah warung angkringan Mas Gareng barusan. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Oh ya, tombol hype-nya jangan lupa teman-teman diklik juga ya agar video ini bertambah viral. Dan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain atau punya komentar tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Ataupun yang sekedar saling menyapa juga nggak apa-apa teman-teman, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam saya sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.